hormati Bapak-Bapak Sekolah, saya hormati para wakil dan Bapak dan Ibu Guru. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruangan ini di semester kedua tahun pelajaran 2022-2023, yaitu dalam rangka sosialisasi budaya positif dan pengisian SKP tahun 2022. Bapak dan Ibu, jadi kegiatan ini adalah yang pertama, kami dari calon guru penggerak angkatan 7 berkewajiban untuk memberikan pembebasan dalam kegiatan aksi nyata tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi sosialisasi saja, kemudian nanti dilanjutkan dengan pengisian SKP. Sebelum dimulai untuk acara intinya, marilah kita sama-sama untuk membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah untuk membuka dan sekaligus memberikan pengarahan kepada kita semua. Pada Bapak Kepala Sekolah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam rangka sosialisasi SKP ya, dan juga sosialisasi budaya positif. Puji dan syukur marilah Bapak dan Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang atas berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan ini, dan juga sholawat salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita semua. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, bahwa beberapa waktu yang lalu saya dengan Bu Eva ya sudah diundang ke Dinas Pendidikan untuk mendapat informasi tentang SKP, dan dari sekolah diwakili oleh Bu Eva dan saya. Nanti dan informasi ini sudah didiskusikan dengan tim kurikulum, ada Pak Asep, Bu Ratna, kemudian juga dengan Bu Eva, dan hari ini mungkin ya akan dibahasnya, dan di Januari ini Pak Asep SKP ini mudah-mudahan sudah terselesaikan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan tadi aksi nyata guru penggerak, yaitu sosialisasi budaya positif ya. Ini sosialisasi ini saya minta bukan hanya untuk guru ya, sebab kalau budaya positif sudah terlaksana di sekolah, pasti sekolah itu sekolah yang hebat ya tentunya. Karena kalau sudah positif di dalam segala hal, sudah tidak ada negatif ya, berarti ini ya luar biasa ya, itu tujuan pendidikan mungkin tercapai ya. Ini jelas ya, budaya positif ini ya, ini harus memang bisa diterapkan baik di dalam tindakan, kemudian juga ucapan, sudah tidak ada yang negatif ya. Berarti Pak Sep sudah tidak ada hal-hal kata-kata yang negatif, tidak ada larangan, tetapi mungkin dengan diubah dengan kata-kata yang positif ya Pak Sep. Mungkin tidak boleh nakal atau gimana itu, atau dilarang buang sampah sembarangan, berarti sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya ya. Ya, enggak itu ya. Nah, kemudian juga setelah itu Pak Sep dan Bu tim kurikulum atau guru penggerak ini juga disosialisasikan kepada siswa-siswi, dan saya ingin melihat 1 bulan ke depan setelah sosialisasi ini ada perubahan nyata ya, baik dari kita, dari guru. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada nanti narasumber baik Pak Asep, Bu Eva ataupun Bu Ratna untuk menyampaikan apa yang sudah kita rencanakan ini. Itu dari saya ya, semoga kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana dan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang sudah membuka sekaligus memberikan arahan kepada kita semua dalam rangka pengisian SKP dan sosialisasi budaya positif. Mudah-mudahan di awal ini memberikan sosialisasi budaya positif bisa diterapkan dan dikembangkan di SMP Negeri 10 Bogor. Baik, Bapak dan Ibu, nanti kita minta waktunya untuk sosialisasi ini ada 30 slide. Kalau satu slide 1 menit, minimal 30 menit ya. Minimal 30 menit untuk menyampaikan sosialisasi. Seharusnya ada semacam diskusi kelompok, tapi waktu nggak cukup, kita langsung ke SKP nanti dari jam 2 sampai dengan jam 3. Itu aja untuk yang sesi pertama, nanti akan disampaikan Bu Ratna, kemudian nanti sesi kedua oleh Bu Epa. Bu Ratna tentang budaya positif, Bu Epa tentang keyakinan kelas, dan saya tentang restitusi. Ya, restitusi. Jadi 3 dari budaya positif ini ada 3 materi yang akan disampaikan. Untuk pengefisiensi waktu kepada Bu Ratna disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu untuk meminta waktunya sebentar. Insya Allah saya akan mendiseminasikannya hasil dari pembelajaran saya selama 1 bulan, ada Pak Sek? 2 bulan. Sosialisasi budaya positif. Saya kebetulan materi yang pertama. Ya Bu, ini foto saya. Sebelum masuk materi, kurang bagus. Ini foto saya. Budaya positif. Sebelum masuk ke teori, saya ada pertanyaan sedikit. Ada 3 pertanyaan. Boleh Bapak Ibu untuk menjawab. Silakan untuk nomor 1. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? 1 aja. Tidak. Untuk sekarang tidak. Berarti dulu mah iya. Untuk sekarang tidak. Lalu nomor 2, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak? Bisa. Ada yang tidak? Tidak. Nah, kalau nomor 1 menjawab tidak, harusnya nomor 2 tidak. Oke, berarti tidak ya? Oke, sekarang nomor 3, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa. Contoh, kalau di SD kan suka dapat bintang prestasi gitu ya. Silakan, itu bisa Bapak Ibu. Oke. Iya, karena sudah besar ya Bu ya. Jadi anaknya naon sih bintang gitu ya. Menyesuaikan. Bisa memberi apa gitu ya. Atau menambah nilai gitu. Iya, betul, menambah nilai. Oke. Kita bahas nanti di teori ya, apakah ini benar atau tidak. Dilanjut ya Pak. Oke, sekarang kita masuk ke materi disiplin. Apa sih disiplin itu? Nah, ini secara teori Bapak Ibu bisa baca ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disciplina, artinya belajar. Nah, disiplin di sini bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi apabila anak disiplin di sekolah, pasti memiliki tujuan dong. Untuk apa? Di sekolah, untuk dirinya sendiri. Bisa juga kan untuk menghindari hukuman dari guru, kan bisa ya? Bisa gitu kan? Ada beberapa anak yang itu nomor 1. Memang menurut ejaan itu benar nggak disiplin itu pakai C? Itu menurut bahasa Latinnya Bapak. Iya, bahasa Latinnya. Oke, sekarang nomor 3. Katanya nih, dalam budaya kita sekarang ada pergeseran makna disiplin. Jadi yang tadinya disiplin kata Bu Isna tadi,
bisa timbul dari dalam diri kita gitu ya, untuk menghargai diri kita sendiri berarti. Tapi jadi pergeseran budaya menjadi berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh, misalnya anak memakai sepatu warna hitam bukan karena tujuan anak mengetahui itu aturan, tapi karena takut dihukum oleh guru, misalnya seperti itu. Nah, itu tugas kita. Bagaimana nih caranya agar motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut tumbuh? Tidak hanya takut dihukum, tidak hanya ingin mendapat imbalan, seperti itu. Itu tugas kita semua ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Kira-kira. Yang kedua, nah ini nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Nah, dalam kita menumbuhkan disiplin tentunya ada tujuan, yaitu untuk menumbuhkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan seperti apa? Untuk siswa tentunya pada kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ini ada nih nilai kebajikan yang harus dicapai oleh murid, oleh siswa anak Indonesia. Ada yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu tujuan anak. Kenapa harus disiplin? Agar tumbuh nilai kebajikan dalam dirinya, yaitu yang profil pelajar Pancasila ini di kurikulum Merdeka, yang nanti insya Allah akan kita terapkan pada tahun berapa Pak Chef? 2024 insya Allah. Oh iya, Ibu udah pensiun. Belum, 1 semester loh situ. Ini kita masuk ke materi teori motivasi perilaku siswa. Ada dua, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau X otomatis dari luar ya Bapak Ibu. Contoh, menghindari ketidaknyamanan. Ini pasti benang merahnya yaitu takut pada hukuman. Karena menghindari ketidaknyamanan, saya tidak mau dihukum nih, tidak nyaman, malu sama teman. Itu bisa tumbuh disiplin, tapi hanya sementara karena faktor eksternal. Takut dihukum oleh guru gitu contohnya. Terus yang kedua ada motivasi eksternal juga. Ini eksternal dari luar juga, mendapat imbalan atau yang tadi mendapat reward. Nah itu juga sebenarnya disiplin bisa tumbuh tapi hanya sementara. Jadi nanti anak-anak akan terus berharap apa nih rewardnya gitu. Ya. Apakah disiplin itu indikatornya hanya dari sekolah aja? Sementara menurut saya banyak faktor indikatornya. Betul. Dari keluarga, dari lingkungan, kejadian asuh, gitu kan? Bahwa ketika hukuman atau reward apapun itu hanya sebagian aja, Ya. sementara aja, dan yang paling utama justru itu adalah dari faktor keluarga. Betul, hebat. Jadi betul. Jadi biasanya anak yang disiplin itu sudah terpenuhi kebutuhan 5 dasarnya. Contohnya kasih sayang. Nah itu pasti awalnya dari keluarga. Jadi keluarga itu faktor utama karena ada hadis apa ya? Apa tuh Bu Yeni? Jadi ibu itu adalah madrasah utama gitu ya untuk anak. Berarti otomatis sekolah itu faktor pendukung yang utama adalah keluarga. Jadi kenapa untuk mendapatkan pribadi siswa yang baik itu tidak bisa dari sekolah saja. Betul tadi. Pasti faktor pertama itu dari keluarga. Kenapa kita harus kolaborasi antara orang tua, komite, guru BK, guru, siswa dan semua warga sekolah. Karena budaya positif itu tidak mungkin tumbuh hanya dengan satu faktor. Pasti harus punya beberapa faktor. Nah, ini ada faktor internalnya. Faktor internalnya yaitu menghargai diri sendiri. Ini maksudnya yang tadi. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam muridnya tanpa takut hukuman, tanpa mengharap imbalan, tapi anak itu disiplin. Bagaimana caranya? Menurut saya Bapak Ibu, salah satu caranya adalah keteladanan. Jadi dicontohkan dulu oleh kita. Jadi lama-lama juga anak kalau dicontohkan
pasti nanti anak-anak akan melihat contoh, lama-lama akan terbentuk kebiasaan, lalu tumbuh budaya positifnya. Selanjutnya Mbak Eva. Nah, ini Bapak Ibu, kita suka agak bingung ya, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kadang kan konsekuensi terlihat sama seperti hukuman, hukuman terlihat sama dengan konsekuensi. Jadi apa bedanya? Ini ada ya saya tulis bedanya. Tapi yang paling utama itu bedanya, hukuman itu didapatkan karena diciptakan oleh guru itu sendiri. Misal anak terlambat, kamu tidak boleh masuk pelajaran saya. Itu langsung harita keneh gitunya Sunda nama. Harita keneh teh hukuman. Saat itu juga bahasa Indonesianya. Nah, kalau konsekuensi itu disepakati sebelumnya. Nanti akan dibahas oleh Bu Eva yang lebih lanjut yang kesepakatan kelas. Jadi konsekuensi itu ada dengan hasil musyawarah antara guru dan murid. Jadi tidak bisa misalnya kita bikin kesepakatan kelas yuk nanti ya Bu Eva. Jadi konsekuensinya apa kalau kamu seperti itu, kalau kamu terlambat. Nah, nanti hasilnya kalau hukuman itu nanti akan membuat anak sakit hati gitu ya, karena ada ucapan kasar misalnya secara tidak langsung ya, jangka panjang. Sedangkan kalau konsekuensi itu anak memang tidak nyaman dengan konsekuensi, tapi jangka pendek, dan nantinya konsekuensi itu akan membuat anak lebih menghargai kedisiplinan yang nantinya akan tumbuh disiplin itu gitu dalam dirinya ya Bu. Mangga. Saya setuju tadi keteladanan dan lain sebagainya, oke. Dan menurut saya kebetulan di kelas 9 kita apalagi di kelas D itu adalah guru penggerak ya, seperti Bu Eva gitu. Mungkin sudah memberikan keteladanan yang luar biasa sama putra putrinya di kelas. Tapi yang terjadi adalah gitu ya, kita semuanya tahu ya Bu Eva di kelas D itu seperti apa. Bahkan seolah-olah kepala geng juga ada di kelas D. Jadi perlu kajian yang lebih dalam lagi, bahwa ketika dulu tadi berbentuk hukuman dan lain sebagainya, kita bandingkan bahwa tidak ada salahnya mungkin pendidikan dulu gitu ya, karena indikator-indikator tadi gitu ya, bahwa sekarang memang bukan hanya faktor hukuman, reward dan lain sebagainya, tapi masukan globalisasi yang terjadi pada saat sekarang itu lebih berpengaruh terhadap anak. Contohnya HP, internet dan lain sebagainya. Jadi ketika teori mengatakan bahwa tadi apa namanya kita memberikan teladan gitu ya, saya sih positif dan itu memang bagus. Tapi fakta yang terjadi, kita fakta di lapangan berbicara gitu ya, bagaimana keadaan kelas-kelas kita di lapangan sekarang yang terjadi, itu bagaimana solusinya, apa yang sudah dilakukan gitu ya. Mangga ya bisa. Oke, baik. Nanti jawaban tentang bagaimana nih cara kita menyelesaikan masalah, misalnya ada tadi 9D, itu nanti akan bisa dipecahkan oleh segitiga restitusi ya Pak Asep. Nanti itu bahasan Pak Asep insya Allah nanti dibahas, nanti dijawab. Baru pembicaraan. Ya, insya Allah nanti diterapkan. Iya, oh iya. Insya Allah nanti kita sama-sama Bapak Ibu. Kita sebagai guru penggerak di sini kan tidak calon malah aku ya. Jadi tidak bisa sendiri berjalan. Jadi kita harus sama-sama untuk memberikan teladan dan bagaimana sih caranya. Kenapa nih anak diteladanin dulu masih susah gitu ya. Nah itu mungkin bisa dipecahkan nanti oleh segitiga restitusi ya Pak Asep. Bagaimana caranya gitu. Intinya gini ya. Iya betul. Mungkin jangan hanya teori lah. Iya, jadi harus dipraktekkan. Praktek aplikasinya dan Betul. akademia. Oke ya Bu. Insya Allah ya Bu. Sip. Dilanjut Bapak. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah menghukum. Bapak Ibu, ini kita sama-sama sama-sama belajar. Bagaimana sih guru penghukum itu gitu ya? Kalau guru penghukum kan otomatis pasti menghardi gitu ya, membentak gitu. Kesannya gitu ya, kesannya galak gitu penghukum.
Nah, ada yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, kan contohnya itu berceramah, harus membuat alasan-alasan sehingga anak merasa bersalah. Tapi si kata-katanya lebih lembut daripada menghukum. Itu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Guru sebagai teman. Itu guru sebagai teman identik dengan persuasi. Jadi memposisikan diri guru itu sebagai teman anak. Mungkin di saat teman itu murid lebih nyaman dengan posisi kontrol teman. Tapi ini hanya bersifat sementara, nanti murid disiplinnya. Jadi hanya untuk guru tersebut. Ketika guru yang lain menurut kasarnya gitu ya. Nah, ya betul. Sekarang keempat nih, guru pemantau. Yang kayak gimana pemantau? Pemantau itu guru yang selalu identik menanyakan. Nanti ibu akan memberikan imbalan ini loh, gitu. Ya, jadi ke aturan-aturan, menanyakan aturan-aturan. Aturannya gimana nih? Nah, itu guru pemantau. Yang terakhir manajer. Nah, ini Bapak Ibu, ini tugas kita semua nih. Kita semua sebenarnya harus sampai ke posisi kontrol manajer. Takut salah ngomongnya, kontrol manajer. Nah, yang seperti apa? Jadi kontrol manajer itu yang menanyakan keyakinan terhadap anak. Jadi tidak langsung menghukum, tidak memberikan imbalan, tidak membuat alasan-alasan, tapi menanyakan. Ketika anak berbuat salah, kita menanyakan keyakinannya dan kita membuat kesepakatan dengan anak. Jadi tidak langsung kamu tidak boleh seperti ini, tidak langsung seperti itu. Jadi kita menanyakan, kamu, misalnya contoh gini, kamu tadi memakai sepatu putih, menurut kamu bagaimana? Nanti anak berbicara sendiri. Iya Bu, saya salah. Nah, kalau seperti itu harus bagaimana? Itu sebenarnya yang cocok itu. Nah, iya yang mungkin ya. Tapi ada contoh kelasnya tadi kemarin ya, Herdia ya. Nanti ada tugas demonstrasi. Kita sudah bikin video Pak Asep dengan kelas 9 ya. Saya dengan kelas 7 tentang yang posisi manajer. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar, balik lagi Bapak Ibu. Saya juga belum sempurna. Mungkin kalau posisi kontrol di sini saya lebih ke posisi teman sebenarnya ya. Dan saya juga belum sempurna. Tapi saya juga akan mencoba untuk nanti ke posisi manajer. Karena posisi kontrol manajer itu adalah posisi kontrol yang baik untuk menumbuhkan disiplin terhadap anak. Balik lagi, tumbuh secara internal, bukan eksternalnya, seperti itu. Ibu, ada beberapa pernyataan nih, ada 5 pernyataan. Saya mau bertanya. Nomor 1, ada pernyataan seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira itu posisi kontrol yang mana? Karena tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang mana? Penghukum, betul. Jadi kalau penghukum kata-katanya gini mungkin ya, kamu tidak pernah benar melakukannya, seperti itu ya. Jadi penghukum langsung menghardik seperti itu. Nah, itu seharusnya sebenarnya jangan seperti itu, karena anak bisa tersakiti dalam waktu jangka panjang. Kadang kita tidak sadar anak itu dendam, tidak sadar gitu ya. Jadi kesel, dah kasih ibu etat gitunya. Kadang gitu. Tapi kan kita sebagai guru suka kelepasan, mencukurannya, kelepasan gitu. Tapi ya kita tetap harus belajar ke arah yang lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Ini yang kedua ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Buat bersalah. Nah, ini pasti si pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga walaupun dengan kata-kata lembut, saya kecewa sekali terhadap kamu kan gitu ya. Tapi itu tetap, itu tidak akan tumbuh motivasi internalnya, malah anaknya itu merasa bersalah gitu, orang rumahnya si Muratna kan itu menyatakan. Jangan gitu ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar juga nih. Nah, yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu kan gitu ya. Nah, ini pasti teman, ini teman demi ibu, harusnya kan bukan demi ibu ya gitu ya. Nanti ibu dimarahin kepala sekolah loh kan gitu ya. Nah, harusnya itu jangan. Nah, ini
posisi kontrol teman. Nah, ini yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau yang tadi saya bilang. Jadi pemantau itu selalu memberikan imbalan. Nah, ini juga tidak baik karena tidak akan tumbuh motivasi internalnya. Jadi ini akan tumbuh motivasi eksternal karena mengharapkan imbalan. Sekarang yang terakhir, nah ini posisi kontrol manager. Harusnya memang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita nanya balik dulu terhadap anak. Misalnya yang tadi ya, anak tidak memakai sepatu, kita tanya dulu. Siapa tahu memang kehujanan, anaknya punya sepatu satu. Jadi kita jangan dulu menjudge, kamu ini yang melanggar aturan, tidak boleh. Jadi kita tanya dulu, kan bisa juga alasannya, Bu, karena sepatu saya kehujanan, saya cuma satu, atau enggak sepatu saya rusak. Kan nanti kita sama-sama mencari solusi. Jadi kontrol manajer itu memang kontrol yang paling baik untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri siswa yang akan tumbuh motivasi internal dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Oh, sekarang sudah selesai materi saya, dilanjutkan oleh Bu Eva Rutini, MPD. Mangga Bu Eva. Pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi karakter yang lebih kuat. Jadi artinya ketika mereka melakukan kesalahan, segera gitu memperbaiki dan tidak mengulangi lagi. Kemudian nanti di akhirnya menghasilkan karakter yang lebih baik. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Jadi kolaboratif antara guru dengan murid yang melakukan kesalahan, kolaboratif, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, menjadi orang yang lebih mulia. Dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain, yang memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ketika kita salah segera perbaiki. Kemudian memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga tawaran. Jadi bukan paksaan. Jadi nanti ada contohnya. Saya sudah share contoh saya yang waktu kemarin pada bulan Desember. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Saya mau tanya itu apa sih definisi restitusi itu apa? Tadi dari Pak. Baca Jadi kondisi ya bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika murid itu salah, tidak langsung dihukum gitu dengan cara restitusi ini, tidak, tapi mencarikan solusi gitu, bagaimana supaya tidak mengulangi lagi kesalahan dan memperkuat karakter yang ada pada dirinya. Restitusi. Makanya untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, ya, bukan pada tindakan. Ya, pada karakter, memperbaiki karakter supaya dia lebih kuat lagi karakternya.
tentunya karakter yang baik kan, karena itu adalah suatu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan yang baik oleh murid. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi itu satu, menstabilkan identitas, stabil, jadi tidak goyah gitu. Apa artinya ketika anak punya kesalahan, kita minta untuk apa sih yang tadi sudah kamu lakukan, kesalahan apa sih yang sudah kamu lakukan. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya ini kemarin itu si Andrian kelas 9H, kebetulan memang dia melakukan kesalahan dengan memakai sepatu putih. Kemudian saya tanya, dia Rizky, kenapa Herdian kamu pakai sepatu putih? Oh ini Pak, maaf, sepatu saya basah kemarin saya hujan. Itu menstabilkan. Ketika anak melakukan kesalahan, mengungkapkan sendiri gitu kesalahannya, sehingga ajak menyampaikan apa yang sudah dia lakukan. Bentar. Contoh, tanyanya, kalau anak tidak mengerjakan tugas, dari sekolah, anak tidak kerjakan. Nah, kalau dengan restitusi, ya menstabilkan, karena kamu salah, tidak mengerjakan tugas, tidak seperti teman-teman kamu. Apa alasan kamu tidak mengerjakan tugas? Ya lupa ditanya lagi. Kenapa? Lupa itu karena apa? Apa kamu sibuk membantu orang tua atau apa? Saya gimana semua dapat dia enggak? Ya. Tanpa tanya gitulah dia dengan orang yang sama. Kesepakatan kasih yang sudah dibuat, nanti solusinya kita bukan memberikan hukuman di sini ya. Solusi apa nanti Nah, diajar. kalau solusinya kesepakatan itu tidak disepakati juga gimana? Iya, ternyata tetap kurang. Ya, jadi itu. Kemudian ya nah tadi tergantung ibu dengan siswa kesepakatannya bagaimana. Jadi kita juga ketika sudah membuat kesepakatan ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh guru ataupun siswa, kita pun harus konsekuen gitu melakukan apa yang sudah kita perbuat, kesalahan yang sudah kita perbuat. Misalnya dengan permohonan maaf gitu ya, atau misalnya di sini ya, kalau guru tadi misalnya guru, kalau siswa kan tadi misalnya tidak mengikuti pelajaran di sini. Tapi dikasih tergantung kesepakatannya apa. Tadi sepakatnya dengan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Validasi itu apa Bu? Memvalidasi. Validasi. Ya, jadi di sini bisa dilakukan dengan cara adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan. Kemudian kamu tentu punya kesalahan, punya alasan mengapa sih melakukan itu. Jadi menanyakan setelah dia salah, sudah mengakui kesalahan, kemudian kita sampaikan. Kamu tentu punya alasan kenapa sih kamu bisa memakai sepatu putih. Ya tadi nanti anak-anak akan cerita dengan sendiri. Itu adalah memvalidasi kesalahan, tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ya, tadi kan ada keyakinan tuh, keyakinan kelas yang sebelumnya kan sudah dibuat misalnya oleh Bapak Ibu guru dengan siswa. Nah, keyakinan apa sih yang sudah kita buat. Kemudian berikutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau misalnya tidak melakukan lagi kesalahan, kamu nanti akan menjadi orang seperti apa?
Terus berikutnya tahapan nih, tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Gurunya berkata ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya ini dengan bahasa bijaknya ya, manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal yang salah misalnya ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini kata Bapak Ibu guru nih. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak langsung menjudge anak itu salah. Kamu salah, harusnya seperti ini, enggak seperti itu. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersifat baik pada dirimu sendiri? Enggak. Jadi ini adalah menstabilkan identitas. Stabil, jadi artinya tidak goyah terhadap apa yang sudah dilakukan. Harus mengakui dulu kesalahannya gitu. Kemudian yang tahap kedua. Tahap kedua memvalidasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan dasarnya adalah penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup pada saat itu. Gurunya berkata gini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya, kemudian ini alternatif pertanyaan ya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Nah, itu adalah validasi kebutuhan. Jadi ketika anak sudah salah, distabilkan kesalahannya, kemudian divalidasi kebutuhan mereka. Harusnya tidak seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Jadi pokoknya pedoman Bapak Ibu adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Itu harus dipahami. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Gitu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kamu inginnya seperti apa sih kalau tidak melakukan ini? Nah itu. Jadi 3 tahapan restitusi itu memperbaiki kesalahan untuk memperkuat karakter yang ada pada dirimu. Itu ya, pada dirimu ya. Dengan posisi kontrol kita sebagai manajer yang mencarikan solusi bagi murid yang melakukan kesalahan. Videonya sudah saya share di grup, contoh aja gitu ya. Demonstrasi saya waktu setelah ulangan pada saat bulan Desember kemarin yang menjelang ulangan pada siswa, dan ada juga kemarin kasus kelas 7 yang membuli kepada temannya. Sudah diberikan alternatif solusi. Bapak dan Ibu, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya untuk sosialisasi budaya positif. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua tentang SKP.
Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran IPA ya. Tapi sebelumnya di awal semester ini ya kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Apa itu keyakinan dan kesepakatan kelas? Nanti Bapak akan jelaskan dulu tentang budaya positif ya. Budaya positif yang harus kalian pahami dulu bersama ya. Nah, di dalam budaya positif itu ada yang dinamakan keyakinan kelas. Ya, Bapak akan jelaskan ya. Keyakinan kelas sebentar. Nah, budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan ya, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada kalian sebagai peserta didik agar kalian itu dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat, bertanggung jawab dan berpikir kritis. Yang selama ini yang kalian ketahui adalah aturan sekolah atau tata tertib yang dibuat oleh sekolah. Nah, itu biasanya aturan sekolah atau tata tertib sekolah itu tidak muncul dari dalam diri kalian. Ya. Jadi motivasinya bukan dari dalam, tapi dari luar. Biasanya siswa itu patuh apabila diawasi, ya, yang terikat dalam suatu peraturan, yaitu tata tertib. Tetapi kalau misalnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat oleh kalian sendiri, yang itu biasanya muncul dari pemikiran dan dari dalam hati kalian sendiri. Nah, biasanya akan dilakukan dalam jangka waktu yang lama, sehingga nanti akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan ya, atau nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif yang nantinya akan dilakukan dengan terbiasa setiap hari. Tidak perlu diawasi ya. Nah, kemudian keyakinan di budaya positif di sini diantaranya adalah keyakinan kelas. Salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan adalah keyakinan kelas. Bapak sebagai guru mata pelajaran IPA tentunya harus ada kesepakatan yang dibuat dalam suatu keyakinan kelas. Nanti buat berdasarkan pemikiran ya, yang muncul dari pemikiran kalian sendiri tanpa ada paksaan ya dari pihak manapun. Keyakinan kelas di dalam budaya positif ya. Karena keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan, nilai atau prinsip-prinsip universal ya, yang disepakati bersama secara universal tadi ya. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Tadi yang Bapak katakan, ketika peraturan tata tertib itu kan adanya dari luar, peraturan itu dibuat dari luar diri kita, yaitu oleh pihak sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu muncul dari dalam diri kalian sendiri. Tentunya nanti kalian akan mudah untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif, untuk membentuk karakter, ya, moral yang baik, ya. Nah, ciri-cirinya antara lain apa keyakinan kelas itu? Satu, keyakinan kelas itu tidak dibuat dalam jumlah banyak. Awas, kalimatnya bukan kalimat cerita. Ya, singkat saja sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas, yaitu oleh teman-teman kalian di kelas ini.
Dua, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi hanya untuk berlaku di sini, di kelas pada saat pembelajaran. Kalau nanti kalian membuat kesepakatan kelas dengan wali kelas, nah nanti disepakati khusus dengan wali kelas. Kalau dengan guru mata pelajaran seperti Bapak, nanti disepakatinya pada saat nanti bertemu dengan pelajaran. Tiga, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat, ya, berdasarkan pendapat sendiri. Nah, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, mencatat semua masukan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Boleh nanti berkonsultasi, berdiskusi. Dua, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan dari masukan yang telah dicatat. Tiga, menyusun keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang telah ditentukan. Empat, tempatkan di kelas yang mudah terlihat. Jadi Bapak akan meminta kalian menuliskan ya nilai-nilai kebajikan untuk disepakati dalam kelas. Langkah-langkah pelaksanaan adalah satu, melaksanakan sosialisasi melalui pemaparan singkat terkait dengan keyakinan kelas kepada peserta didik. Nah, ini yang Bapak lakukan sekarang. Dua, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, ya, dengan kalian. Tiga, peserta didik membuat poster keyakinan kelas secara kelompok. Empat, menempatkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat. Karena itu harus dibaca supaya mudah diingat. Ya. Contoh, ini contoh aja ya, kesepakatan kelas. Misalnya, hadir tepat waktu. Dua, saling tolong menolong. Tiga, menjaga kebersihan. Empat, tertib di kelas. Lima, saling menghargai. Ini kalimat ini dalam kalimat positif. Hindari penggunaan kata negatif. Misalnya, dilarang membuang sampah. Kata dilarang di sini adalah contoh kesepakatan kelas nanti yang harus kalian buat masing-masing. Ya, satu contoh ini contoh ya, hadir tepat waktu. Dua, saling tolong menolong. Tiga, menjaga kebersihan. Empat, tertib di kelas. Dan lima, saling menghargai. Bahasa di sini bahasa yang positif karena nilai kebajikan tadi harus berperilaku yang positif. Misalnya, kalau yang bahasa negatif, dilarang membuang sampah. Kata dilarang itu negatif, tidak boleh kita menggunakan kata itu. Yang tepatnya misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Gitu ya. Dilarang menggunakan handphone saat pembelajaran. Kata dilarang negatif. Kita ganti dengan yang positif. Menggunakan handphone hanya untuk pembelajaran. Itu ya, bisa ya. Nanti masing-masing silakan membuat satu keyakinan kelas dengan bahasa singkat tadi yang seperti yang sudah dicontohkan. Kalau sudah selesai nanti tempelkan di kertas karton. Akan Bapak tempel di depan. Ya, saya dipahami? Bapak akan bagikan post-it. Nanti yang berwarna merah untuk yang perempuan, yang hijau untuk yang laki-laki. Ya, nah, bisa dibantu apa yang bagikannya ya? Ya, Sudin bagikan satu-satu. Tempel ininya ya di depan ya. Nempelkan di depan kertas karton ini ya. Nempelkannya harus rapi ya, jangan asal nempel.
kembali bisa di sana. Nah, itu yang lain. Yang lain. Pilih teman-temannya membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat untuk nanti kedepannya harus dijadikan sebagai peraturan di kelas ini, ya. Ya silakan. Di sini, nah, silakan bacakan. Keyakinan kelas itu keyakinan kelas 9G mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, menyimak ketika guru sedang menjelaskan, menjaga sopan santun, menghargai guru ketika sedang menjelaskan, mengumpulkan tugas tepat waktu, menghargai guru yang sedang menjelaskan pelajaran, menggunakan handphone hanya untuk pembelajaran, menjadi seseorang yang jujur, menghormati guru pada saat pembelajaran, saling menghargai satu sama lain, bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan, belajar dengan sungguh-sungguh, datang ke sekolah tepat waktu, menghargai guru saat menjelaskan, tertib di kelas, saling membantu antar teman. Ya, silakan. Gantian. Dan ada juga memperhatikan guru jika sedang menjelaskan, saling menolong sama manusia, membantu teman yang kesulitan, melaksanakan piket tepat waktu, jujur saat mengumpulkan soal ulangan, jujur dalam mengerjakan tugas, saling menghargai antar teman, dan jujur saat mengerjakan tugas. Dan adapun mengikuti pembelajaran dengan tertib, bertanggung jawab melaksanakan piket, menghormati guru saat sedang menjelaskan, piket kelas hadir lebih awal. Itu ya, ini adalah kelas, ya, atau keyakinan kelas. Tentunya ini muncul dari dalam pemikiran kalian sendiri, ya, yang nantinya akan menjadikan pedoman, ya, aturan di kelas ini, yang karena ini sudah merupakan suatu kesepakatan yang nantinya akan menghasilkan nilai-nilai kebaikan di kelas ini, suatu nilai atau perilaku yang baik, ya. Jadi tolong ini nanti disepakati. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya, ini tolong untuk dipatuhi, ya, harus dipatuhi karena kalian yang bikin. Nah, nanti kalau ini sudah setuju semuanya? Setuju ya? Setuju. Nah, ketua kelas silakan ke depan, ketua kelas. Wakil aja Pak. Ayo wakil, nggak apa-apa. Mewakili. Jadi bapak tanda tangan ya sebagai guru mata pelajaran dengan ketua kelas mewakili teman-temannya. Setelah ini disepakati harus dipatuhi secara bersama-sama, ya. Ya. Isi nama ya.
Itu ya. Sudah ditandatangani, berarti ini sudah harus dijadikan sebagai kesepakatan kelas yang harus dipatuhi bersama. Mungkin itu untuk pertemuan awal ini, membuat kesepakatan kelas. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya, dan harus terlaksana supaya nanti bisa menghasilkan sikap atau perilaku karakter yang baik di kelas ini ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila sebagai nilai-nilai kebajikan. Bapak cukupkan ya. Ini nanti tolong dipindahkan, ditempel di depan kelas. Kemudian setiap hari bisa kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMP Negeri 10 Bogor. Setelah dilaksanakannya sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 10 Bogor oleh calon guru penggerak Angkatan 7 atas nama Pak Asep Sahrudin dan Ibu Ratna Sinta Sukowati, saya mendapatkan hal baru tentang budaya positif, diantaranya pembentukan keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi yang nantinya dapat diimplementasikan oleh semua warga sekolah agar terbentuk karakter positif baik itu di kelas, di sekolah maupun di masyarakat. Harapan saya melalui sosialisasi ini ke depannya budaya positif di SMP Negeri 10 Bogor bisa terwujud secara menyeluruh baik oleh calon guru penggerak maupun seluruh warga sekolah SMP Negeri 10 Bogor. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Asriani dari SMP Negeri 10 Kota Bogor. Setelah saya mendapatkan sosialisasi tentang budaya positif dari calon guru penggerak Angkatan 7, budaya positif sangat bermanfaat bagi warga sekolah, terutama jika diterapkan di kelas untuk meningkatkan nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Pengembangan budaya positif menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banyu Bagastara Nugroho dari kelas 9G SMP Negeri 10 Bogor. Setelah saya menerima sosialisasi tentang keyakinan kelas dalam rangka penerapan budaya positif, saya merasa senang karena keyakinan kelas ini dibuat antara kesepakatan teman-teman saya dan Bapak Ibu guru. Dan saya juga merasa tenang karena saya merasa bebas dari hukuman-hukuman dari peraturan sekolah sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.